Hadir semua? Hadir semuanya? Baik, alhamdulillah pagi ini meskipun dalam keadaan mendung, anak-anak semuanya bisa hadir di sekolahan. Sudah siap untuk pelajaran kita hari ini? Siap ya? Sudah siap, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena suasananya sekarang masih mendung dan dingin seperti ini, kita kasih semangat dulu untuk kalian semuanya. Silahkan semuanya berdiri. Berdiri semuanya, kita bermain dulu. Karena hari ini kita kegiatannya bermain dan nanti ada teman kalian yang pentas di sini. Kita main dulu, di semangat biar tidak dingin. Permainannya adalah tembak angka. Nanti kalian berhitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 berhitung ya. Contoh 1, 2, 3, 4. Ingat angkanya tadi? Ingat gak? Iya. Ingat angkanya? Nah. Berapa? 9. Berapa? 5. Nah, yang genap nanti bilang siap. Genap? Siap. Yang ganjil bilang oke. Ganjil? Oke. Dimulai dari 4. 4 siap 1. 1 oke. 6. 6 siap 7. 7 oke. 9 oke. 2 oke 8. 2 oke betul? Gugur. Kita mulai lagi. 3 oke. Siap 3. 3 nak. Gugur. 3 berdua ya Jal. Kalau lama berarti ya dua-duanya jos. Siap 6. 6 siap 7. 7 oke 6. Jadi tepuk tangan untuk Malida. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Sudah siap ya? Hari ini nanti kita akan ada pementasan dari teman kalian. Sudah kita bagi tugasnya pada minggu lalu dan saya sudah mendapatkan naskahnya. Ini naskahnya yang membuat dari kelompok A, mementaskan tentang judulnya apa tadi? Judulnya apa? Lukman mencari pekerjaan. Jadi kita simak nanti Lukman mencari pekerjaannya seperti apa. Yang jelas ada kaitannya dengan Irot di sini. Silakan nanti yang tidak sedang mementaskan memperhatikan temannya yang di depan dan nanti silakan diberondong pertanyaan mereka berkaitan pementasannya bagus atau tidak, suaranya jelas apa enggak. Silakan nanti diamati. Kalian jadi pengamat, yang kelompok A jadi artisnya nanti di sini. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini nanti adalah yang pertama, kalian bisa menampilkan pementasan dengan baik, yang mengkomunikasikan hasil karya kalian tentang Irot dengan baik. Kemudian yang ada di sini, kalian bisa memunculkan keberanian kalian dalam mengkritisi, bertanya, bahkan menyimpulkan dari pementasan tadi. Gitu ya. Untuk hari ini tidak ada pretest karena sudah kita lakukan pada minggu-minggu yang lalu. Kelompok A sudah siap apa belum ini? Siap. Sudah siap ya? Siapa tadi? Kelompok A siapa saja? Ada Mas Irham, Mas Sobri, kemudian Mas Sofa dan Mbak Khalida. Ada 4 orang yang nanti akan mementaskan di sini. Siap ya? Oke, kita mulai langsung. Silakan kelompok A bersiap-siap gimana? Silakan siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menampilkan seni drama tentang Irot. Saya sebagai pengantar cerita akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang akan memerankan tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Siska sebagai pemilik modal yang diperankan oleh Khalida. Dan yang kedua
dan ada Tuti, sahabat karibnya Lukman. Cerita ini bercerita tentang Lukman yang mencari pekerjaan karena terkena PHK. Selamat menikmati. Lukman bekerja di sebuah perusahaan antar jasa, tetapi imbas pembatasan kerja dirinya terkena PHK. Kini ia tak punya pekerjaan. Dia setiap hari mencari pekerjaan kesana kemari, tetapi tidak menemukan hasil dikarenakan lowongan pekerjaan memang sangat sulit didapatkan pada waktu itu. Bahkan setelah 3 bulan berlalu pun Lukman masih belum menemukan pekerjaan, yang akhirnya membuatnya pasrah dan pergi ke rumah Rudy, sahabat karibnya Lukman waktu masih sekolah. Assalamualaikum. Ini masuk. Canda dong, aku lagi skripsi. Oh maaf, kita lah aku habis di PHK nih. Artinya juga begitu. Kamu punya info lowongan kerja atau enggak? Ya, ada deh. Ya sudah. Kita aja. Kita yang punya kerja. Ini dong. Apa sendiri? Siapa? Aku malu. Bisa aja sendiri. Oke. Dan keesokan harinya, Rudy mengajak Lukman bertemu dengan Siska di kantin kantornya Siska. Hai Siska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kamu? Baik aja. Ada Lukman juga tuh, apa kabar? Sini dulu. Sebenarnya aku mau minta kerjaan sama kamu, ada nggak? Buat kamu sih enggak. Nah, kok gitu? Canda kok canda. Emangnya kamu mau kerja apa? Apa aja asalkan ada dan benar, soalnya aku sudah 3 bulan lebih nganggur. Gimana kalau kita lakuin kirot aja? Nah, kirot itu apa sih? Jualan kurban ya? Yuk, kamu ini kan sudah dijelasin dulu waktu sekolah. Kenapa malah jadi masalah kurban? Kan udah lama jadi lupa, apalagi zaman sekolah sudah 10 tahun. Ya juga sih. Jadi kirot itu apa? Kirot itu sebuah kegiatan ketika pemilik modal menyerahkan modal ke pelaku usaha atas dasar suka sama suka, dengan maksud untuk membantu sesama dan dengan berharapan ada keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Wah, kamu hafal banget. Enggak kok, kamu aja kali yang lupa. Ya, aku nggak lupa sih. Jadi sudah paham kan? Ya, sudah. Baguslah kalau gitu, ayo kita lakuin kirot. Ayo. Ini aku kasih kamu 5 juta. Nanti keuntungannya dibagi sama rata ya, aku 50% dan kamu 50%. Terserah kamu mau buka usaha apa, yang penting halal dan jangan buat hal selain buka usaha. Makasih. Sis, aku boleh gunain modalnya buat jualan bakso nggak? Soalnya dulu pernah jualan bakso di kampung halaman aku. Wah, boleh banget itu. Silakan kalau kamu memang mahir dalam berjualan bakso. Oke, makasih. Iya. 1 bulan kemudian, Siska berkunjung ke warung bakso Lukman untuk menengok hasil usaha baksonya. Lukman, apa kabar? Baik banget. Di sini duduk. Kamu tahu nggak, kemarin nonton 4 juta tahu, dan totalnya jadi 9 juta. Wah, aku senang banget nih dengarnya. Sekarang kita bagi yuk uangnya. Ini modal kamu 5 juta dan keuntungannya dibagi rata, aku 50% dan kamu 50%. Iya, makasih. Ini aku ambil ya. Ya, aku sangat berterima kasih banget loh sis. Udahlah, kita kan teman. Nah, makasih. Demikian ini drama film kami. Semoga Anda semua dapat mengambil hikmah
bila ada kesalahan. Bila ada masukan dan saran silakan disampaikan, saya akan menerima dengan senang hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penampilan tadi ada yang mau bertanya? Ada. Dimulai dari yang sini, keras. Itu nama yang diperankan Irham itu siapa ya dan sebagai apa dalam peran Kirot? Oke, Irham siap-siap menjawab. Pertanyaan yang kedua, silakan. Apakah dulu Lukman dan Siska pernah satu sekolah? Nah, dua pertanyaan dulu. Lanjut pertanyaannya bagus-bagusnya. Silakan jawab. Yang pertanyaan tadi berkaitan dengan persentase. Apakah harus 50% 50%? Pembagiannya ada yang mau jawab siapa ini? Oh ya, Lukman. Tidak harus, karena kirot itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan mereka. Jadi tidak harus 50%, 50%, boleh 70%, 30%, atau terserah mereka. Nah, itu jawabannya. Ada sanggahan atau sudah cukup? Jelas? Tidak harus 50% karena atas dasar suka sama suka dan kesepakatan bersama saja kirot itu. Boleh 70%, 30% atau terserah mereka. Gitu ya, sudah paham? Pertanyaan berikutnya dulu untuk penampilan teman kalian yang ada di depan tadi. Semuanya sangat bagus. Semoga nanti kelompok berikutnya bisa lebih baik lagi. Karena tadi sudah ada kritikan, suaranya kurang kenceng atau bahkan propertinya kurang lengkap dan lain sebagainya. Harapan saya nanti kelompok berikutnya bisa lebih baik. Ulangi lagi untuk kirot biar tidak lupa. Kita coba pengertiannya apa tadi, sudah masih ingat gak? Pengertian kirot adalah kegiatan yang Ketika pemilik modal menyerahkan modal ke pelaku usaha atas dasar suka sama suka dan dengan maksud untuk membantu sesama. Oke. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Rukunnya ada berapa kemarin? Ingat? Ada 6. Apa saja? 1. Pemilik modal. 2. Yang ke-6. Pembagian keuntungan. Ada keuntungannya. Ada pertanyaan apa enggak dulu? Buat apa? Mengapa harus ada kirot? Apa, Pak Alisa? Membantu. Oke. Kirot biar sah bagaimana? Kalau ada kesepakatan. Ada kesepakatannya. Harus jujur apa enggak? Harus. Harus disiplin apa enggak? Harus. Kenapa harus? Kalau tidak jujur kenapa? Karena itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Usahanya nanti seperti apa kalau kita tidak jujur? Tidak disiplin bagaimana? Harusnya sudah jualan tapi masih tidur misalkan. Kita dapat untung apa enggak? Enggak. Makanya nanti suatu saat nanti ketika kalian memang benar-benar sudah jadi orang dewasa yang melaksanakan kirot, yang pertama harus jujur, modal utama. Karena dengan kejujuran itu nanti kita dipercaya. Makanya harus jujur ya, kalian semuanya harus punya sikap jujur. Yang kedua harus disiplin. Disiplin itu ketika bekerja, saatnya bekerja. Modalnya sudah ada berapa, disiplin, tidak digunakan sembarangan. Dumeh modalnya banyak, buat foya-foya boleh nggak? Tidak disiplin namanya, harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti itu sudah cukup kegiatan kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk kedepannya silahkan nanti kalian belajar berkaitan dengan larangan riba. Di dalam buku yang sudah ada di kalian semuanya ada bab tentang larangan riba, silahkan dipelajari. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang kelak menjadi orang yang sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.